Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Aisyah Sakira Prabanika, biasa dipanggil Kira oleh teman-teman saya. Saya merupakan mahasiswi Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan NIM 231. Di video kali ini saya akan memaparkan dampak pandemi COVID-19 terhadap hubungan antar negara. Sebelumnya, COVID-19 merupakan virus yang memiliki tingkat penyebaran yang sangat cepat dengan berbagai macam gejala, dengan berbagai macam kerugian juga yang dialami setiap negara. Kemudian di sini saya akan menjelaskan garis besar dampak terhadap seluruh aspek di dunia, baik hubungan internasional, ekonomi maupun yang lainnya. Yang pertama, dengan adanya pandemi COVID-19 sekarang ini mengakibatkan setiap negara lebih disiplin dalam membuat keputusan apabila menyangkut hubungan dengan negara lain. Hal ini guna menghindari akibat yang tidak diharapkan atau kerugian yang tidak diharapkan tidak terjadi di dalam negara. Contohnya Indonesia, yang pandemi COVID-19 ini juga mengakibatkan krisis global di mana-mana, krisis ekonomi di mana-mana, sehingga pandemi ini juga menyebabkan negara-negara berlomba-lomba untuk mendapatkan dana guna membayar biaya krisis imbas dari COVID-19. IMF juga telah mencatat bahwa krisis global telah terjadi di dunia akibat negara-negara hampir mendekati jurang krisis perekonomian setelah sekitar 90% negara-negara di dunia mengalami pertumbuhan ekonomi negatif. Kemudian banyak sekali negara-negara juga ada beberapa negara yang membutuhkan kerjasama multilateral, ada juga kerjasama yang tidak membutuhkan multilateral. Ada beberapa negara yang mengalami hubungan bilateral maupun multilateral menjadi terganggu sehingga tidak terlalu membutuhkan kerjasama multilateral atau lebih meningkatkan sikap nasionalismenya. Ada juga negara-negara yang semakin membutuhkan kerjasama multilateral guna penyediaan alat-alat kesehatan, guna mendapatkan dana untuk membayar krisis yang dialami, seperti Indonesia yang baru saja mendapatkan vaksin dari Tiongkok awal Desember lalu guna menekan kasus COVID di Indonesia sendiri. Karena Indonesia sendiri telah tercatat sebagai negara di Asia Tenggara dengan kasus COVID-19 terbanyak di Asia Tenggara. Kemudian COVID-19 juga ada yang berdampak positif terhadap hubungan suatu negara, ada juga yang berdampak negatif. Dampak positif yang diberikan dari pandemi COVID-19 contohnya seperti hubungan antara Indonesia dengan Cina. Indonesia dengan Cina sendiri dapat dilihat bahwa hubungan ekonomi mereka semakin meningkat, semakin membaik, dan dapat kita lihat dari dua sisi. Di sisi lain, Cina, Indonesia menjadi tempat uji coba vaksin COVID-19 dan juga dapat membuka pasar di wilayah Asia Tenggara. Kemudian di sisi lain Indonesia dapat menjadi negara dengan prioritas mendapatkan vaksin COVID-19 dan juga dapat menjadi distributor pertama di ASEAN. Dan kemudian dampak negatif yang diberikan atau yang muncul dari pandemi COVID-19 ini seperti contohnya adalah hubungan antara Amerika Serikat dengan Cina, di mana dapat kita tahu dan bukan rahasia lagi bahwa banyak sekali yang mengatakan bahwa COVID-19 ini merupakan virus yang berasal dari Tiongkok, tepatnya di kota Wuhan.
sehingga dan ini menyebabkan hubungan Amerika Serikat dengan Cina semakin memanas. Dapat kita ketahui pula bahwa sebenarnya hubungan Amerika Serikat dan Cina semakin memanas atau semakin memburuk sejak pemerintahan Donald Trump, dan dimana diawali dengan perang dagang antara kedua negara dan yang kita kenal sekarang sebagai dua negara superpower, dan ditambah dengan pandemi COVID-19 yang membuat hubungan mereka semakin memburuk. Contohnya seperti antara Amerika Serikat dan juga Cina yang sekarang saling tuduh-menuduh tentang asal-usul virus COVID-19 tersebut. Cina menuduh Amerika Serikat bahwa COVID-19 sebenarnya adalah merupakan program militer dari Amerika Serikat. Dan di sisi lain juga Amerika Serikat menuduh Cina bahwa COVID-19 ini merupakan virus yang berasal dari negara Cina, tepatnya kota Wuhan, dan Cina sendiri lalai dalam menangani masalah kesehatan di dalam negaranya, sehingga berimbas pada sekarang ini hampir seluruh dunia mengalami pandemi. Kemudian setiap negara sekarang juga lebih mementingkan konflik dalam negeri dibandingkan konflik internasional, karena setiap negara pasti sekarang memiliki tujuan bagaimana cara menekan kasus COVID-19 agar semakin sedikit dan akhirnya sampai ditemukannya 0 kasus dalam negaranya. Karena dampak COVID-19 ini juga berdampak di mana-mana, tidak hanya pendidikan, hubungan internasional, ekonomi, bahkan hingga sosial budaya dan juga pariwisata. Kemudian adanya pandemi COVID-19 ini juga berimbas pada kebijakan suatu negara, yaitu dengan membatasi ekspor ke negara lain. Pembatasan ekspor ke negara lain ini guna untuk setiap negara bertujuan ada juga yang menimbun pasokan domestiknya agar sebagai cadangan apabila dampak terburuk terjadi. Kemudian apabila kita lihat pola hubungan antar negara sekarang hampir ke dalam atau bisa kita sebut sebagai zero sum, di mana negara-negara berkompetisi untuk seperti bagaimana berkompetisi mendapatkan vaksin, berkompetisi menciptakan vaksin. Kemudian banyak negara yang juga menjauhi tatanan dunia luar guna menghindari dampak terburuk dari pandemi. Kemudian juga aktivitas transportasi antar negara juga dibatasi demi mengurangi penyebaran COVID-19 yang dikenal sangat cepat, bahkan sangat cepat sekali, bahkan bisa menubuhkan pasien sebanyak ini yang hampir ratusan ribu kasus di Indonesia. Kemudian dan bisa kita lihat juga isu kesehatan juga sekarang makin banyak diperbincangkan. Seperti kita lihat dalam berita-berita di dunia, banyak sekali headlines tentang dampak COVID-19, tentang bahayanya, tentang positifnya. Kemudian pertempuran sukses dengan COVID-19 juga bisa kita lihat dari bagaimana suatu negara dapat mengelola tata kelola kesehatan dalam negara maupun kelola hubungan diplomatiknya, baik melalui bilateral maupun multilateral. Apabila hubungan internasional yang dilakukan baik, bisa berdampak baik juga terhadap suatu negara, terhadap kedua belah pihak. Kemudian di sini saya akan menjelaskan bagaimana Indonesia harus menyikapi hubungan AS dengan Cina sekarang akibat pandemi COVID-19. Tidak ada salahnya Indonesia menjalin persahabatan atau kerjasama kepada pihak dengan pihak manapun, asal dapat memberikan keuntungan dan juga manfaat terhadap kepentingan nasional masing-masing pihak. Sekian dari saya. Terima kasih telah menonton video ini, dan saya mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang tidak berkenan. Saya harap dengan video ini saya bisa memberikan wawasan lebih luas kepada kalian semua.
Dan saya ucapkan terima kasih kembali. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.